Assalamualaikum Ananda semua. Kembali lagi bersama Ibu. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang takziah. Ayo fokus dengarkan penjelasan Ibu. Yang mana pengertian takziah tersebut? Secara bahasa, kata takziah adalah bentuk masdar dari azza yu'azzi yang artinya menyabarkan, menghibur, dan menawarkan kesedihannya, serta memerintahkannya untuk mengajarkan untuk bersabar. Takziah merupakan suatu perbuatan yang terpuji, sebab orang yang telah ditinggal mati dalam keadaan sedih, maka ia sebaiknya datang untuk menghibur dan memberikan nasihat untuk memberikan kekuatan mental agar keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dalam menerima ujian. Nah, dasar hukum takziah yaitu orang yang melakukan takziah, mereka yang ikut merasakan kesedihan atau duka yang dirasakan oleh saudaranya. Hal ini jelas termasuk ke dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar, yang merupakan salah satu bentuk dari ajaran Islam. Dalam pandangan Rasulullah SAW, takziah mempunyai nilai dan keutamaan yang tinggi bagi yang melakukannya. Rasulullah bersabda, yang artinya, tidaklah seorang mukmin yang melakukan takziah atas musibah yang menimpa saudaranya, kecuali Allah akan memakaikan untuknya permata kemuliaan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, di sini adab-adab takziah. Yang pertama, menghindari hal-hal yang tabu. Apa itu hal yang tabu? Perhatikan cara berpakaian dan berdandan. Jangan terlalu menor dan selalu menjunjung tinggi atas kesopanan serta kepatuhan. Yang kedua, menunjukkan rasa duka yang mendalam. Setiap orang yang melayat atau bertakziah dianjurkan untuk secara tulus mengucapkan belasungkawa dengan menampakkan raut duka. Yang ketiga, jangan banyak berbicara dalam suasana duka. Ajaklah pihak yang berduka berbicara seperlunya. Begitu pula dengan orang-orang yang bertakziah lainnya. Dan yang keempat, saat bertakziah janganlah mengumbar senyum. Misalnya, mengumbar senyum saat melayat bisa menimbulkan perasaan tidak suka. Jadi, alangkah baiknya jika muazin atau muaziat menahan diri untuk mengumbar senyum. Selanjutnya nilai positif dari takziah. Yang pertama, orang yang melakukan takziah adalah mereka yang mampu merasakan kesedihan atau duka yang dialami saudaranya. Yang kedua, dengan sering melakukan takziah, seseorang terdorong untuk bermuhasabah atas semua aktivitas yang telah dilakukannya, sehingga tumbuh keyakinan akan datangnya kematian. Dan yang ketiga, meringankan beban musibah yang diderita tuan rumah, memotivasinya untuk terus bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memotivasi untuk ridho dengan ketentuan atau kadar Allah dan menyerahkannya kepada Allah. Yang kelima, mendoakannya agar musibah tersebut diganti Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Dan yang keenam, melarang dari perbuatan nihayat atau meratap, memukul atau merobek pakaian dan lain sebagainya akibat musibah yang menimpanya. Dan yang terakhir, mendoakan si mayit dengan kebaikan. Adapun internalisasi nilai-nilai kehidupan, dalam hidup setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya musibah, baik itu musibah besar maupun musibah kecil. Hal ini yang biasanya membuat manusia sadar akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakuinya bahwa manusia tak lain hanyalah makhluk lemah dan segala takdir pun telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun sudah mengajarkan tata cara dan adab takziah dan sudah diterapkan dari generasi ke generasi. Oleh karenanya sungguh betapa besar pahala orang yang bertakziah, dan hal ini sangat dianjurkan dalam agama Islam. Jika salah seorang di antara kita mendengar kematian sesama muslim, maka hendaklah kita segera melakukan takziah, ikut melayatkan dan menghantarkan sampai di pemakaman. Nah, itu penjelasan Ibu tentang takziah. Semoga Ananda paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.